Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan ayat 40 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu Tuhan mengajarkan seluruh nama benda kepada Adam, kemudian menampilkannya kepada malaikat sambil berfirman, "Coba terangkan kepadaku seluruh nama benda-benda itu jika kalian memang benar." Catatan, sebelum Adam sebagai prototipe umat manusia itu diangkat sebagai penguasa di muka bumi, lebih dahulu kepadanya diberikan ilmu dan pengenalan, kesanggupan pikiran yang luas, serta alat-alat yang diperlukan oleh seorang penguasa. Dengan ilmu dan kesanggupan pikiran yang luas itulah Adam dan anak cucunya kelak akan menggali sumber daya alam serta memperdaya gunakan dan menghasil gunakannya dalam arti yang seluas-luasnya. Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu. Ilmu kami terbatas sepanjang yang pernah Engkau ajarkan kepada kami saja. Sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan Maha Bijaksana." Catatan, adapun hikmat pemberian ilmu dan kemampuan pikiran yang luas kepada Adam, selain untuk memuliakannya juga supaya jangan timbul perasaan bangga pada malaikat dengan ilmunya yang terbatas. Lagi pula untuk menyingkapkan rahasia dan ilmu yang tersembunyi dalam ilmu Tuhan yang gaib melalui orang yang dikehendakinya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, "Hai Adam, terangkanlah kepada malaikat itu nama benda-benda ini." Setelah Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada para malaikat, Tuhan berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa Aku mengetahui segala rahasia langit dan bumi, dan mengetahui juga apa-apa yang kalian peragakan dan yang kalian sembunyikan." Catatan, ayat ini menunjukkan kelebihan manusia dari makhluk lainnya, begitu juga kelebihan ilmu dari ibadat.
Malaikat lebih tekun dan banyak beribadat kepada Tuhan jika dibandingkan dengan Adam. Namun, mereka tidak berhak menjadi penguasa atau khalifah di bumi. Sebab syarat mutlak untuk menjadi penguasa ialah ilmu dan kecakapan, bahkan itulah tiangnya. Adam telah menguasai ilmu itu melebihi malaikat sendiri. Bila malaikat diangkat menjadi penguasa di dunia, sedang mereka tidak mempunyai ilmu tentang alam, maka jelas bumi tidak akan ditanami tanaman, barang tambang tidak akan digali dari perut bumi, dan tidak akan dikenal bermacam-macam ilmu seperti ilmu kimia, astronomi, matematika, logika, filsafat, dan sebagainya. Sebab malaikat tidak memerlukan makan minum dan ilmu-ilmu semacam itu. Dalam hal ini, mereka berbeda dengan alam manusia. Disinilah terletaknya hikmat ketuhanan yang tidak diketahui oleh malaikat itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menentang perintah Tuhan sambil memperlihatkan kesombongannya dan termasuk golongan orang-orang yang kafir. Catatan, sujud di sini dengan pengertian penghormatan, bukan dalam pengertian ibadat. Dengan pemberian ilmu dan kesanggupan pikiran yang luas kepada manusia itu, dia akan mampu menguasai apa yang diperlukannya di muka bumi. Bahkan dengan ilmu dan kesanggupan pikiran yang luas itu, umat manusia akan mampu pula menguasai seluruh potensi alam yang secara alegoris dinyatakan dengan tunduknya malaikat kepadanya. Dengan pemberian ini juga untuk manusia sudah mampu menaklukkan segala macam alam materi yang ada di bumi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, jadikanlah surga ini menjadi tempat diam olehmu bersama dengan istrimu, dan makanlah oleh kalian makanan yang ada di sana dengan senang sesuai dengan selera kalian. Namun jangan kalian mendekati pohon ini, sebab akibatnya akan menyebabkan kalian menjadi orang zalim. Catatan, pendapat para ulama berbeda-beda mengenai surga ini. Ada yang mengatakan bahwa surga di sini adalah surga sebagai kampung pembalasan yang disediakan Allah pada hari kiamat. Pendapat lain mengatakan bahwa surga di sini adalah sebuah taman yang indah terletak antara Persia dan Kirman. Ada juga yang mengatakan di Palestina. Soal letaknya tidak begitu penting. Yang penting ialah bahwa surga Adam ini bukanlah surga yang ada di hari kiamat sebagai kampung pembalasan bagi orang yang berbuat amal kebajikan, dengan dalil-dalil sebagai berikut. A. Maksud utama Allah menciptakan Adam ialah untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Begitu juga dengan anak cucunya. Jadi kehadirannya di surga itu sudah direncanakan lebih dahulu, bukan sebagai balasan amal baiknya. B. Surga yang dijanjikan Allah di hari kiamat hanya dapat dimasuki oleh orang yang takwa dan orang-orang beriman.
sedangkan surga Adam dapat dimasuki oleh iblis dan setan. Yang C, surga yang di hari kiamat tempat bersenang-senang yang abadi. Tidak ada lagi di sana perintah dan larangan atau taklif. Sedangkan pada surga Adam masih ada perintah untuk tidak mendekati sebatang pohon. Yang D, surga yang pada hari kiamat adalah tempat suci dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak akan ada di sana noda kedurhakaan dan mengingkari perintah Tuhan seperti halnya dengan surga Adam. Yang kedua, tentang pohon ini tidak dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu keduanya diperdayakan oleh setan gara-gara mendekati pohon itu dan memakan buahnya, sehingga dia berhasil mengeluarkan keduanya dari surga tempat keduanya telah berada. Kami berfirman, enyahlah kalian dari sana, antara kalian satu sama lain sudah bermusuhan. Di atas bumi ada tempat menetap dan bersenang-senang untuk kalian buat sementara sampai suatu ketika. Catatan, bagaimana caranya iblis memperdayakan Adam dan Hawa sampai keduanya memakan buah kayu terlarang? Yang kedua, maksudnya adalah Adam, Hawa, dan iblis. Yang ketiga, dengan bersenjatakan ilmu dan kemampuan yang benar ini, prototipe manusia itu dilepaskan ke dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang baru ditempuh dan ditempatinya itu, prototipe manusia itu menemui kegagalan. Dia tergelincir dan jatuh dalam perjuangan batin, dalam perjuangan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk atau yang jahat. Dia jatuh dalam menentukan nilai-nilai rohani. Dia jatuh di tengah-tengah kesanggupan akal yang melimpah ruah. Dia gagal dalam pertimbangan rasionya yang amat luas. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu diamalkannya. Maka Tuhan menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kami berfirman, enyahlah kalian semua dari sana, maka jika datang petunjukku kepada kalian, siapa yang mengikutinya tidak akan merasa takut dan duka cita. Catatan, setelah melalui tahap saat ia gagal, jatuh, tergelincir dalam menentukan nilai-nilai rohani, kini ia berada pada tahap terakhir yang menentukan, yakni tahap agama ketuhanan dan wahyu samawi. Maka prototipe manusia itu diilhami oleh Tuhan. Setelah diberi ampun, ia diperintahkan mendirikan masyarakat yang baru dan diberikan kepadanya petunjuk-petunjuk sebagai senjata dalam menghadapi perjuangan batin yang telah menjatuhkannya dalam masyarakat yang pertama tadi. Petunjuk itu ialah hidayah Allah
yang senantiasa harus menjadi pedomannya dalam membangun masyarakat manusia seutuhnya. Peristiwa Adam ini ditampilkan dalam Al-Quran sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW dari keingkaran-keingkaran yang sering beliau temui, agar beliau tahu bahwa keingkaran itu adalah sebagian dari ciri khas manusia, sedang kelemahan untuk menanggulanginya ialah naluri yang berpangkal tolak dari nenek moyang mereka sendiri, yakni Adam. Selanjutnya, sehubungan dengan peristiwa Adam ini dalam kaitannya dengan ilmu hukum, Dr. Haji Abdul Rauf Ishaq menulis sebagai berikut. Riwayat Adam sebagai contoh umat manusia yang diberikan oleh Al-Quran. Riwayat ini menjadi dasar bagi pandangan hukum Al-Quran. Manusia tidak dapat dijadikan ukuran untuk semua keadaan, biarpun manusia yang normal sekalipun. Fitri insani atau man-like nature tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Hukum yang benar tidak bersumber pada budi alami ataupun pada budi insani. Ini dibuktikan oleh riwayat Adam yang sudah dikemukakan oleh Al-Quran. Sesungguhnya kepada Adam sudah diberikan segala kesanggupan akal dan budi, rasio dan rid, tetapi tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang jahat untuk kehidupan diri dan masyarakatnya. Jadi, hukum menurut Al-Quran tidaklah seperti apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani, oleh Protagoras, Aristoteles, kaum Stoa, Rego, Paulus, Thomas Aquinas, ataupun Grotius. Artinya, hukum Al-Quran bukanlah hukum alam, naturaj, dengan segala arti dan tafsir yang ada. Hukum alam hanya berlaku dalam alam benda, tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan tidak ada dalam alam manusia, baik alam fisiknya maupun alam psikisnya. Seperti yang dapat kita pahamkan dari riwayat di atas tadi, maka hukum yang mengatur alam manusia yang akan menentukan mana yang baik dan mana yang jahat adalah Tuhan sendiri yang telah ditentukannya dalam kitab suci. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka dan kekal di sana selama-lamanya. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah kepada nikmatku yang pernah kuberikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi pula janjiku kepadamu. Selanjutnya hendaklah kamu takut kepadaku. Catatan, Israel adalah sebutan kepada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bani Israel keturunan Nabi Yakub yang sekarang terkenal dengan nama bangsa Yahudi. Yang kedua, janji Bani Israel kepada Allah ialah beriman kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan apapun, beriman kepada seorang nabi dari turunan Ismail yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diutus kepada mereka. Catatan ketiga, janji Allah kepada Bani Israel ialah memberi kesempatan kepada mereka untuk mendiami Palestina.
mengangkat derajat mereka dan menolong mereka dari musuh-musuhnya dan lain-lain. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah saya bacakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan ayat 40 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.